warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon lagunya berhenti dulu, sudah kita bisa mulai ya kakak. Terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forum Diskusi dan Pasal 12 yang ke-259. Salam sehat, salam Nusantara. Ibu Bapak sekalian, kali ini Forum Diskusi dan Pasal 12 membawakan tema mengenai potensi ancaman fenomena hidrometeorologi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mengenai kebencanaan ini memang Forum Diskusi dan Pasar sudah beberapa kali mengangkat tema ini karena memang pertama ini isu yang krusial, terutama mengenai kesiapsiagaan seluruh insan di Indonesia ini, baik pemerintah maupun masyarakatnya menghadapi bencana. Yang kerap muncul minggu lalu kami juga membawakan isu ini dan bagaimana itu dihubungkan dengan perubahan iklim. Dan salah satu temuannya adalah memang mau tidak mau dengan perubahan iklim yang merupakan isu global itu mendorong membuat lebih sering terjadinya bencana, dan dalam konteks Indonesia bencana yang sering muncul 10 tahun belakangan ini seperti ditengarai oleh BMKG adalah bencana hidrometeorologi itu yang kemarin juga ditemui setelah membawa kerugian bukan hanya korban nyawa tapi juga kerugian di tingkat nasional sampai 22 triliun. Karena itu memang akhirnya diskusi kali ini kita mencoba memfokuskan soal hidrometeorologi ini, dan apalagi Desember sampai Januari kita akan menghadapi tradisi yang biasa dilakukan oleh kita semua, yaitu liburan Natal dan Tahun Baru. Kita mengarah ke sana. Hadir nanti ada beberapa narasumber dan juga penanggap seperti biasa, kemudian nanti akan dirangkum secara umum oleh Dr. Usman Kasong, beliau adalah wartawan senior. Sebagaimana tradisi kami, maka diskusi selalu dibuka dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Pak Umam, silahkan. Terima kasih banyak. Bapak sekalian, Forum Diskusi dan Pasal 12 ini digagas oleh Ibu Lestari Mudia. Beliau adalah Wakil Ketua MPR Bidang Partisipasi Masyarakat dan Daerah. Forum ini dibuka sebagai salah satu sarana membuka ruang partisipasi terhadap isu-isu yang signifikan dan sedang berlangsung dalam masyarakat, sehingga kita bisa mempunyai ruang untuk berdialog dan mencoba mencari solusi-solusi bersama. Hadir sebagai pengantar Ibu Lestari Budiat, Mbak Reri biasa saya menyebutnya dan menyapanya. Mbak Reri, Ya, saya ya, silakan.
Ya, terima kasih Mbak Ribi. Sebelumnya saya mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena ini di perjalanan dan suaranya dari tadi terputus-putus. Tapi mudah-mudahan suara saya jelas terdengar ya, Kakak Rimbi. Terdengar, Mbak Neri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera, salam sehat. Pertama-tama, Eh, izinkanlah saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana yang baru-baru ini terjadi di wilayah Sumatera dan kita tahu sampai hari ini belum sepenuhnya tertangani. Marilah kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita dan tentunya kita bersama-sama berharap agar semua permasalahan dan semua kendala bisa segera teratasi sehingga saudara-saudara kita di Sumatera khususnya di wilayah terdampak bencana bisa segera kembali menyongsong Natal khususnya bagi saudara-saudara kita yang merayakan dengan baik. Yang saya hormati para pembicara hari ini yang sudah berkenan hadir, Bapak Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Bapak Muhammad Rizal, kemudian dari BMKG, Bapak Ardasena, Sopalewakan, dan hadir juga Ibu Melva Harahap dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, serta penanggap kita hari ini Kakak Muri Hanafi, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, serta seluruh hadirin yang kembali mengikuti edisi ke-259 Forum Diskusi Denpasar ke-12. Sebetulnya topik mengenai fenomena hidrometeorologi dan ancamannya persis sebelum bencana di Sumatera terjadi ya Kakak Arindi, tepatnya tanggal 26 November juga diangkat oleh Forum Diskusi Pasar Global. Kali ini tim ahli menyatakan atau memilih topik yang sama, potensi ancaman bencana menjelang libur Natal dan Tahun Baru bukan tanpa alasan, karena sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu terjadi bencana yang bahkan sampai hari ini layar media masih dihiasi dengan berbagai macam laporan dan banyak hal yang sangat menyedihkan karena ternyata sampai hari ini belum bisa sepenuhnya tertangani dengan baik. Akhir tahun 2025, BMKG menyampaikan bahwa terjadi situasi yang sangat kompleks. Salah satu yang kita lihat adalah terjadinya badai siklon yang sebelumnya sama sekali tidak pernah terbayangkan atau bahkan belum pernah terjadi di Indonesia dengan situasi yang masif seperti sekarang. Cuaca ekstrim, ketidakpastian musim yang jelas-jelas memberikan gangguan terhadap kehidupan kita menjadi ancaman yang nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, data bencana dan pemetaan risiko yang kita dapatkan atau yang didapatkan oleh para tim ahli menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi menjadi salah satu bencana yang tertinggi di di, uh, di Indonesia ya. Dan tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi itu sangat besar dan terutama kalau kita lihat kompleksnya tantangan adalah bagaimana kepadatan penduduk tinggi serta infrastruktur yang mungkin belum sepenuhnya siap berhadapan dengan cuaca ekstrim bisa menjadi salah satu hal yang memperburuk akibat dari kondisi tersebut. Oleh karenanya, pemetaan risiko dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas agar setiap daerah dapat memperkuat langkah antisipasi sebelum bencana itu terjadi.
Memasuki periode akhir tahun, libur Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat dipastikan akan meningkat. Oleh karena itu, rasanya kita semua harus mempertinggi kewaspadaan. Pusat transportasi, kawasan wisata, jalan-jalan utama, serta pemukiman padat penduduk harus terus berada dalam kondisi siap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrim. Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur itu sendiri, tetapi yang juga rasanya sangat penting adalah sistem peringatan dini. Dan tentunya kita mengharapkan sistem peringatan dini yang mudah dipahami serta koordinasi antar pemerintah, instansi, termasuk juga dalam hal ini publik dan masyarakat sendiri dapat dibangun dengan lebih efektif untuk mencegah jatuhnya korban jiwa dan kerugian yang besar. Kolaborasi lintas sektor sudah menjadi sebuah kebutuhan. Pemerintah pusat dan daerah, aparat, dan berbagai organisasi rasanya sudah harus mulai menyatukan diri, terutama berhadapan dengan situasi. Kita sudah punya pengalaman apa yang terjadi di Sumatera dan tentunya nanti BMKG juga bisa memberikan banyak gambaran karena daerah-daerah yang diperkirakan akan terdampak secara langsung tentunya sudah bisa diprediksi dari sekarang. Oleh karena itu mitigasi bencana sangat diperlukan dan dalam hal ini adalah edukasi termasuk menyiapkan masyarakat. Dan forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita lebih dalam, termasuk juga mudah-mudahan nanti ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan dan bisa disosialisasikan kepada publik, sehingga hasilnya bisa membantu kita bersama, termasuk memberikan panduan agar kita semua dapat bergerak serempak menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, apalagi kita tahu persis bahwa perubahan iklim yang terjadi bukan hanya menimbulkan bencana di wilayah kita saja, tetapi bencana yang terjadi di seluruh dunia. Bencana memang tidak bisa dicegah sepenuhnya, namun harusnya risiko dan dampaknya bisa diminimaliskan atau diminimalkan melalui kesiagapan, kolaborasi, dan tentunya komitmen kita bersama-sama. Dengan kerja yang terarah, berbasiskan data, dan inilah Kakak Arimbi yang mungkin nanti kita sangat harapkan kita dapat menjaga keberlanjutan aktivitas masyarakat dan paling penting melindungi lebih banyak nyawa serta memperkuat ketahanan bangsa menghadapi fenomena hidrometeorologi yang semakin kompleks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar Kakak Arimbi. Terima kasih. Dan sekali lagi marilah kita bersama-sama mengirimkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih harus berhadapan dengan dampak bencana yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Arimbi, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih banyak Mbak Neni. Kami bersama-sama mendoakan korban di wilayah Aceh dan Sumatera yang sampai sekarang masih dalam penanganan. Bapak sekalian, saya kira ada beberapa poin penting bahwa memang bencana itu tidak bisa dihindari dan kita sudah memahami ini ada untuk konteks Indonesia bencana hidrometeorologi itu bencana yang kerap terjadi, longsor, banjir, banjir bandang, puting beliung dan segala macam. Nah, mungkin masalah yang berkali-kali kita diskusikan adalah memang bagaimana kita melakukan pemetaan resiko dan mitigasi bencana itu bahasanya seperti itu. Dan yang kata yang paling sering kita ucapkan adalah koordinasi antar pihak untuk melakukan mitigasi bencana tersebut.
ke depan, sebagaimana Ibu Rari sudah sebutkan, ada narasumber dari BMKG dan juga untuk untuk menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang selalu kelimpungan untuk mengelola perpindahan penduduk adalah tentu saja nanti Kementerian Perhubungan. Saya kira saya akan mencoba meminta Bapak Dr. Adrasena dari BMKG untuk menguraikan dan mengenai bencana ini dan bagaimana mitigasi risikonya. Bapak Ardasena, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Arimbi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum 15 menit Pak ya, warahmatullahi mohon maaf. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lestari, juga Ibu Arimbi dan juga Bapak Ibu narasumber serta peserta dan hadirin sekalian pada forum diskusi Denpasar 12 yang berbahagia hari ini. Eh, Kami juga tentunya turut bersimpatik dan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi di Sumatera. Eh, Kami mewakili Kepala BMKG pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan potensi fenomena hidrometeorologi yang perlu kita antisipasi menjelang akhir tahun baru dan juga awal tahun 2026 yang akan datang. Izinkan saya untuk share screen. Baik, bisa terlihat ya, Ibu Arimbi, Sudah terlihat Pak potensi dengan baik. ancaman hidrometeorologi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Eh, Kami akan sedikit barangkali lesson learn mengenai banjir Aceh dan Sumut, tidak dari segi dampak yang terjadi dan juga tidak mengenai penanganan, tetapi apa yang kita pelajari dari fenomena atmosfer yang terjadi pada tropical cyclone Senyar yang terdampak khususnya pada tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Lalu kemudian bagaimana dampak ancaman dari hidrometeorologi dan perubahan iklim. Kenapa kami memakai istilah ancaman di sini dan juga bencana? Karena sebenarnya bencana itu kan adalah pertemuan ketika hazard atau ancaman itu bertemu dengan kerentanan. Jika itu terjadi, lalu maka terjadilah bencana gitu. Sebagian besar dari fenomena cuaca dan iklim yang uh, kita hadapi beberapa tahun belakangan memang uh, terdampak atau termodulasi oleh perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini sesuatu istilah yang sering disebut oleh publik. Di dalamnya termasuk juga variasi dari musim ke musim, seperti kita semua familiar. Ada musim hujan yang sebentar lagi kita hadapi, ada juga musim hujan, musim kemarau di pertengahan tahun biasanya, dan juga ada variasi harian. eh, Biasanya kalau kita di selatan Katulistiwa itu kecenderungannya hujan itu terjadi setelah lepas sore dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai macam faktor yang berperan terhadap fenomena cuaca dan iklim di Indonesia, gitu. Lalu prediksi bagaimana nanti curah hujan Desember 2025 dan seterusnya, peringatan dini yang ada di BMKG apa saja yang bisa memfasilitasi respon aksi dini, dan apa kira-kira peluang dan tantangan kita bersama ke depannya. Jadi tipologi ancaman hidrometeorologi atau hydrometeorological hazard yang kita biasanya hadapi selama satu siklus tahun itu bervariasi. Dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November itu bervariasi. Pada periode akhir tahun hingga awal tahun, jadi Desember, Januari, Februari, biasanya kita uh,
mengalami hujan yang cukup deras sehingga itu berakibat kepada banjir, longsor, dan juga gelombang tinggi. Lalu tipikalitas pada bulan Maret, April, dan Mei, pada periode transisi tersebut tidak jarang kita mengalami puting beliung atau spot, petir, hujan es, dan lain sebagainya. Pada pertengahan tahun, pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, kita berhadapan dengan uh, ekstremitas di sisi yang satunya, yaitu kondisi kering yang panjang biasanya. Kita berhadapan dengan kekeringan, karhutla, dan tidak jarang juga di pesisir itu kita berhadapan dengan gelombang tinggi. Lalu kemudian lanjut pada periode transisi berikutnya, September, Oktober, November. Biasanya juga pada periode tersebut, posisi semu matahari itu berada di atas khatulistiwa sehingga kita sering mengalami puting beliung, petir, hujan es, hujan lebat yang sifatnya lebih sporadis serta disertai dengan kilat petir dan juga angin kencang. Nah, mengenai tropical cyclone Senyap kemarin yang memakan sangat banyak korban, hampir 1.000 jiwa meninggal akibat fenomena tersebut di Sumatera. Ada 3 fitur cuaca yang mengenerate hujan ekstrim di Sumatera. Yang pertama kita tahu pusaran badainya, jadi tropical cyclone Senyarnya, itu menyebabkan pertumbuhan dan pemusatan awan masif pada daerah pusaran badai yang kemarin tumbuh itu di Selat Malaka, dan itu memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semacam kejutan baru dari perubahan iklim, yang sebenarnya perubahan iklim kan juga adalah akibat dari perbuatan kita ya, melalui emisi gas rumah kaca yang berlebih, lalu kemudian kita mengalami pemanasan global. Pemanasan globalnya merubah siklus hidrologi dan kita melihat simptom-simptom atau dampaknya berupa kejadian ekstrim di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia gitu. Barangkali tropical cyclone Senyar, siklon tropis Senyar yang kemarin, lalu juga beberapa tahun yang lalu ada siklon tropis Seroja di selatan Khatulistiwa di Pulau Timur. Barangkali baru merupakan bab pembuka atas bagaimana fenomena-fenomena baru dari perubahan iklim ini akan berdampak pada wilayah di sekitar ekuator, khususnya di wilayah Indonesia gitu. Yang kedua adalah daerah konvergensi atau daerah pertemuan angin, sehingga itu menyebabkan banyaknya pertumbuhan awan masif. Jadi awan itu tumbuh-tumbuh terus pada daerah pertemuan angin yang berada di sekitar siklon gitu. Dan faktor penting lainnya adalah konveksi kuat, sehingga pertumbuhan awan masif tadi akibat pemanasan yang kuat dari permukaan dan juga dari laut di wilayah Indonesia yang terus-menerus juga ikut menghangat terus akibat juga perubahan iklim dan juga pemanasan global. Nah, kalau kita rekap pada 2 hari puncak dari siklon tropis Senyar kemarin, kita lihat daerah yang curah hujannya cukup tinggi, itu jelas terlihat di wilayah Aceh dan juga pesisir timur Sumatera Utara dan juga di Sumatera Barat. Kita bisa lihat semakin tinggi curah hujan tersebut tuh warnanya Bapak Ibu semakin berwarna merah, ungu, dan hingga kebiruan. Jadi daerah wilayah Aceh ini curah hujannya sangat tinggi. Nah, kita lihat dampaknya sangat destruktif di wilayah pesisir eh, timur dan baratnya dari Sumatera Utara juga bergantian mendapatkan dampak curah hujan tinggi, dan juga Sumatera Barat yang mengalami dampak lebih dahulu sebenarnya. Menariknya adalah wilayah Riau ini tidak terdampak gitu karena memang em, terhalang oleh Bukit Barisan. Jadi efek eh, tarikan dari angin siklon tropis Senyar ini eh, teramplifikasi oleh wilayah Bukit Barisan yang ada di sisi timurnya Kota Padang, sehingga mayoritas hujan jatuh di wilayah tersebut. Jadi di wilayah Sumatera Barat hujannya tinggi sekali, sementara di sisi timurnya di Riau itu justru kering. Nah, mengapa siklon tropis saat ini lebih sering terjadi, lebih intens, dan bisa tumbuh di tempat yang tidak biasanya main driver atau driver utamanya adalah perubahan iklim, utamanya global warming ini. Jadi suhu laut yang
terus-menerus naik, itu menjadi motor utama atau menjadi engine dari badai tropis ini. Ini bisa terbentuk jika suhu permukaan laut itu di atas sekitar 26 atau 27 derajat. Ya. Dan pemanasan global ini membuat lapisan air hangatnya semakin luas dan semakin dalam sebagai uh, sumber utama atau engine-nya dari tropical cyclone ini. Sebenarnya tropical cyclone itu istilah badai ini kalau muncul di sekitar wilayah selatan Asia. Kalau dia muncul di wilayah utara Asia, sebenarnya makhluknya secara meteorologi sama, tetapi biasa dikenal dengan istilah typhoon, gitu. Kalau dia muncul di basin Atlantik, ya, itu penamaannya oleh Amerika dinamakan dengan hurricane. Tapi sebenarnya itu adalah makhluk yang sama, gitu. Lalu kemudian meningkatnya uap air di atmosfer ini adalah konsekuensi direct dari memanasnya laut, ya. Setiap juga memanasnya suhu udara 1 derajat itu meningkatkan kapasitas tampung atmosfer 7% lebih banyak. Jadi semakin hangat atmosfer, daya tampung uap airnya juga semakin banyak. Jadi ini siklus yang saling memperkuat gitu. Baik itu untuk siklon tropis, baik itu untuk typhoon juga demikian. eh, Juga untuk hurricane. Jadi semakin hari semakin panasnya bumi kita, laut-laut makin hangat, atmosfer makin hangat, badai-badai juga cenderung semakin kuat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dengar istilah typhoon berarti dia ada terjadi di uh, utaranya Indonesia di sekitar Laut Cina Selatan. Kalau mendengar istilah hurricane berarti itu terjadi di basin Atlantik. Kalau namanya tropical cyclone berarti terjadi di wilayah sekitar kita, gitu. Nah, menariknya adalah pertumbuhan dari siklon Senyar kemarin dan juga Seroja 2021. Lahirnya atau peristiwa siklogenesisnya itu tidak umum dan ini melibatkan gelombang ekuator, dan gelombang ekuator itu sering terjadi, jadi kita barangkali harus bersiap terhadap kemungkinan perulangan terjadinya fenomena yang mirip di masa mendatang. Nah, mengenai uh, semakin intensnya bencana hidrometeorologi atau ancaman dari hidrometeorologi itu juga akan bertemu dengan, kita lihat kemarin adalah uh, jadi risiko dari ancaman hidrometeorologi akibat perubahan iklim itu bisa teramplifikasi Bapak Ibu apabila bertemu dengan unsustainable land use, gitu. Nah, itu yang kita lihat kemarin, itu menurut pandangan kami pribadi. Jadi dengan naiknya suhu temperatur bumi, ini yang grafiknya yang sebelah kiri, laut di Indonesia juga dari tahun ke tahun semakin memanas, ini grafiknya yang di kiri bawah. Sehingga ini menjadi proksi barangkali atas menaiknya frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia seperti dicatat oleh BNPB di kanan atas ini, gitu. Walaupun sebenarnya menurut pandangan saya pribadi, eh, alam, cuaca dan iklim di Indonesia itu selalu adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hujan yang cukup banyak dan intens yang terjadi saat ini sebenarnya pada zaman dulu juga tidak begitu banyak berubah, walaupun ada kenaikan intensifikasi ekstremitas itu. Sebenarnya masih banyak kesempatan untuk kita bisa mengelola cuaca dan iklim atau alam kita dengan lebih baik asal kita pintar-pintar untuk mengelola hal tersebut, gitu. Tetapi kalau apa kerentanan kita makin tinggi, maka kerentanan ketika bertemu dengan hazard tersebut, maka kita akan mendapatkan dampak yang negatif, gitu. Jadi kalau kita bisa tetap mengelola cuaca dan iklim di Indonesia ini yang sebenarnya bisa mendukung pembangunan berkelanjutan, sumber air kita banyak dari hujan, bisa mendukung pertanian, sebenarnya kita bisa mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan mengelola potensi cuaca dan iklim yang sebenarnya baik sekali di Indonesia. Nah, kita lihat menjelang akhir tahun, bagaimana prediksi curah hujan dasariannya per 10 harian. Jadi kalau dasarian 2 itu artinya tanggal 21 hingga tanggal 11 hingga 20. Sedangkan dasarian ketiga Desember itu adalah dari tanggal 21 hingga akhir bulan Desember.
dasarian 1 Januari itu dari 1 Januari hingga 10 Januari. Jadi wilayah-wilayah yang diprediksi mengalami kategori tinggi dan sangat tinggi atau lebih dari 100 mm per dasarian itu untuk dasarian 2 Desember. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Sementara dasarian ketiga itu adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Untuk dasarian 1 Januari, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Utara. Nah, hujan-hujan dasarian tersebut, kalau kita bandingkan dengan bagaimana umumnya hujan-hujan tersebut terjadi pada periode tersebut, kita melihat gambar berikut, yaitu sifat dari hujannya. Kalau dia berwarna kuning, artinya hujan yang tinggi tersebut pada umumnya memang secara normal iklim pada periode musim hujan tersebut umumnya memang terjadi gitu. Nah, ada daerah-daerah yang memang kita prediksi lebih tinggi dari normalitas hujan yang terjadi, itu yang kita beri warna dengan warna hijau atau jauh di atas normal. Itu di dasarian 2 Desember yang perlu kita antisipasi: Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Sedangkan dasarian 3 itu DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur. Dasarian 1 Januari itu Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Lebih jauh ke depan, kita lihat beberapa bulanan ke depan, Januari hingga bulan Juni 2026. Kita lihat Bapak Ibu, di bulan Januari 2026 mayoritas warna dari prediksi curah hujan ini ke warna kehijauan, itu yang menunjukkan bahwa kita perlu mengantisipasi curah hujan yang tinggi, khususnya daerah-daerah yang berwarna hijau dan hijau tua ini. Kita lihat di mayoritas wilayah Indonesia yang berada di selatan Khatulistiwa seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu ekspektasinya adalah curah hujannya cukup tinggi di bulan Januari dan juga Februari, dan beberapa daerah di pertengahan Pulau Jawa itu bahkan masih tinggi hingga bulan Maret itu. Nah, begitu variatifnya ragam iklim di Indonesia, pada bulan Februari itu saudara-saudara kita yang berada di Riau, di pesisir uh, timur dari Sumatera Utara itu menghadapi musim kemarau pertamanya. Jadi di wilayah-wilayah tersebut berbeda dengan kita yang ada di selatan Khatulistiwa, mereka mengalami 2 periode kering dan juga 2 periode basah. Jadi Riau itu biasanya suka muncul hotspot pertama itu di bulan Februari. Nah, kita perlu mengantisipasi karena daerah tersebut sudah mulai kami prediksi berkurang hujannya mulai dari Januari akhir, lalu kemudian berpuncak di Februari 2026. Jadi kita menghadapi 2 ekstremitas yang berbeda di dalam satu negara kita di bulan yang sama gitu. Lalu April, Mei, dan Juni kita bertransisi ke musim kemarau. Dampak dari kekeringan juga kita perlu antisipasi karena kita perlu terus mendorong misalkan produksi pangan dari sawah-sawah kita dari padi. Nah, satu dua slide lagi bagaimana hari ini dan ke depannya BMKG memonitor ada pusat tekanan rendah di baratnya Bengkulu, low pressure. Namun kami prediksi low pressure ini akan menghilang, tetapi saat ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan awan khususnya di pesisir barat dari Sumatera bagian selatan. Demikian pula juga ada pusat tekanan rendah di sekitar perairan Australia yang berpotensi memicu pertumbuhan awan di sekitar Bali, NTB, dan NTT. Ada serangkaian informasi atau produk peringatan dini cuaca dan iklim di BMKG. Yang peringatan dini iklim yang sebelah kiri, yang peringatan dini cuaca yang sebelah kanan. Yang cuaca itu yang lebih short sighted, jadi mulai dari saat ini beberapa jam ke depan hingga beberapa hari ke depan itu Bapak Ibu bisa mendapatkan live update dari berbagai macam kanal BMKG maupun juga website-website kami. Lalu yang di sebelah kiri, yang peringatan dini iklim ini sifatnya lebih untuk mendukung kewaspadaan atau kesiapsiagaan yang sifatnya lebih horizonnya lebih jauh, mulai dari
10 harian hingga 6 bulan ke depan untuk membangun kesiapsiagaan. Seperti prediksi potensi dini, curah hujan tinggi, lalu bagaimana juga potensi hotspot, bagaimana juga monitoring El Nino dan La Nina ke depannya gitu. Melalui aplikasi Info BMKG berbasis geolokasi, Bapak Ibu bisa mendapatkan peringatan dini cuaca. Misalkan ini contohnya untuk hari ini di Sumatera Utara. Status saat ini peringatan dini curah hujan dasar yang tinggi. Kalau merah itu statusnya awas, ada daerah-daerah di situ yang kami beri notifikasi lokasinya. Sedangkan ada juga yang status siaga itu yang orange, dan pada dasarnya ke semua lini dari peringatan dini ini kami diseminasikan melalui semua kanal pemerintah maupun juga ke komunitas-komunitas yang uh, berpotensi terdampak oleh fenomena-fenomena tersebut. Nah, serangkaian dari informasi tersebut ada di website BMKG, ada di televisi, ada di TikTok, di Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi, sebenarnya saya ingin menegaskan, walaupun kita perlu untuk mengantisipasi dampak negatifnya, kita juga barangkali jangan lupa untuk juga bisa mengelola hujan yang banyak ini untuk manfaat yang positif. Air dari musim hujan yang jatuh cukup banyak ini kita simpan sebanyak-banyaknya dengan infrastruktur kita untuk menghadapi musim kering yang sebenarnya akan datang. Kalau pada saat musim kemarau tidak ada hujan, itu kita lebih repot sebenarnya mengelola bagaimana kita bisa mendapatkan air gitu. Sehingga barangkali kita perlu menguatkan pengelolaan sumber daya air kita supaya kita berketahanan pada saat curah hujan tinggi, kita simpan untuk kita juga resilient pada saat musim kemarau yang panjang. Oleh karena itu, alam-alam kita, hutan-hutan kita menurut saya juga perlu kita kelola. Hujan yang jatuhnya banyak itu perlu kita tahan dan kita simpan ke bawah tanah, baik itu melalui cara alamiah seperti hutan maupun juga dengan infrastruktur buatan seperti bendungan, waduk-waduk, dan lain sebagainya gitu. Nah, prediksi ini kan sifatnya menguatkan upaya resiliensi tadi untuk membangun apa namanya kesiapsiagaan, uh, dan kita juga uh, mendukung baik itu upaya yang sifatnya respon cepat maupun juga membangun kesiapsiagaan jangka panjang melalui serangkaian Dua informasi menit yang lagi, kita Pak. Mana? miliki gitu. Barangkali demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Ibu Arimbi dan juga Ibu Lestari dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ardasena. Jadi saya kira sudah jelas BMKG menegaskan bahwa memang perubahan iklim yang merupakan fenomena global juga sudah hadir di Indonesia, dan itu terbukti dengan misalnya masih meningkatnya suhu laut ya, dan land use penataan tata guna lahan itu mendorong anomali-anomali di beberapa wilayah. Kemudian yang lain sebenarnya BMKG sudah membangun semacam peringatan dini. Tadi disebutkan peringatan dini cuaca yang itu 1 sampai 7 hari ke depan, dan peringatan dini iklim 10 hari sampai 6 bulan ke depan. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi pedoman bagi kita semua, rakyat pada umumnya, dan mungkin juga para pengambil keputusan untuk bisa mengantisipasi cuaca yang berubah. Catatan lain yang saya kira penting adalah curah hujan itu jangan dianggap sebagai bencana, tapi harusnya berkah, karena itu kalau kita bisa mengelola dengan baik ya catatannya, itu bisa menjadi bekal kita menghadapi kemarau panjang. Jadi memang catatannya adalah bagi kita semua bukan hanya soal mitigasi bencana, tapi juga bagaimana menabung berkah yang diberikan oleh alam, oleh Tuhan. Kira-kira begitu catatan yang saya dapat. Baik, saya kira kita mencoba lihat ya pandangan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang sudah belasan tahun saya kira bergulit juga soal mitigasi bencana dan soal pengelolaan lingkungan. Saya minta Ibu Melva Harahap
Kak Mem yang saya bisa menyebutkan untuk mulai presentasi. Silahkan waktu 15 menit, Ibu Melva. Ya, makasih. Saya juga biasanya menyebut Kak Bimbi. Makasih Kak Bimbi kesempatannya. Salam sehat semua, abang dan kakak, bapak ibu, yang saya hormati Ibu Lestari dan para narasumber penanggap yang nanti akan paling tidak kita akan banyak mendapat input baik harapan saya di diskusi kita hari ini. Makasih kesempatannya dan saya juga ingin mengucapkan turut berduka cita apa yang dialami oleh teman, sahabat, saudara, keluarga kita yang ada di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Eh, Kak Bimbi dan teman-teman Bapak Ibu, bagi Walhi, Walhi itu satu organisasi lingkungan hidup, ada di 29 provinsi, dan ada 514 anggota lembaga. Beragam latar belakang, dan salah satu concernnya Walhi dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup yang sehat dan bersih adalah menyampaikan bahwa bencana apapun yang terjadi di Indonesia itu kita menyebutkan ketika dampaknya eh, ada kerusakan lingkungan hidup di mana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya rusak, maka Walhi menyebutnya sebagai bencana ekologis. Em, Rasanya itu belakangan ini, seminggu belakangan ini begitu, rasanya sering disebutkan oleh banyak media, teman-teman influencer, baik juga beberapa sahabat kita yang kemudian peduli dengan situasi negeri kita hari ini. Bencana ekologis yang disebutkan Walhi itu karena kita melihat ada akumulasi krisis lingkungan hidup yang terjadi, yang kita katakan sebagai gagalnya pengurusan alam, sehingga menghilangkan peranata kehidupan termasuk lingkungan hidup itu sendiri. Nah, diskusi kita kali ini kan sebenarnya bagaimana upaya yang akan kita lakukan ketika menghadapi musim libur tahun baru nanti. Yang menjadi kritik bagi Walhi, pertama, BMKG sudah dengan apa namanya dengan sarana prasarana yang dimiliki seperti yang disampaikan tadi sama Bapak narasumber sebelumnya dari BMKG, peringatan dini sudah disampaikan, lalu ada apa namanya ada kanal-kanal yang bisa diakses. Lalu kemudian apakah existing situasi ini muncul di wilayah-wilayah yang akan ramai dilalui ketika eh, apa namanya ketika jalur eh, tahun baru dan Natal berlangsung begitu. Karena bagi kita, bagi Walhi, concernnya adalah ketika peringatan-peringatan dini ini, saya sepakat tadi ya, apa namanya yang disampaikan oleh BMKG, misalnya bencana itu ketika ada ancaman dan kerentanannya, dan itu kemudian berdampak terhadap peranata kehidupan dan lingkungan itu sendiri, dan ketika sudah ada potensinya, tapi kemudian tidak bisa kita apa namanya tidak bisa kita tingkatkan kapasitasnya gitu. Kapasitas yang dimaksud di sini kan bukan hanya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan apa namanya menghadapi eh, krisis iklim, cuaca hujan yang tinggi begitu, atau kebakaran ataupun kekeringan gitu. Tapi kemudian bagaimana upaya yang kita lakukan memastikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu ada gitu. Jadi sempat disampaikan kita punya banyak anugerah, sehingga harusnya kita bisa memanfaatkan anugerah ini yang harapannya bisa meminimalisir atau menurunkan dampak ataupun resiko ketika terjadi bencana. Walhi juga meyakini bahwa intensitas hujan yang tinggi itu bagian dari perubahan iklim yang terjadi. Tapi kemudian ketika kita lihat ada daya dukung baik yang di laut, yang harusnya siklon tidak sampai ke daratan begitu, tidak ada lagi. Begitu juga dengan di daratan tidak ada lagi apa namanya tidak ada lagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, maka bencana ataupun dampaknya akan semakin masif dan semakin banyak yang kita rasakan. Kan sebenarnya kerentanan itu dinamis.
kerentanan itu dinamis. Yang kemudian faktor dinamisnya ini yang harus faktor dinamisnya ini yang kadang-kadang dipengaruhi oleh perubahan lahan, perubahan lahan ataupun misalnya ada perubahan ekosistem yang terjadi di satu tempat yang secara ekosistem dia sebenarnya punya fungsi menjaga alam itu sendiri gitu. Misalnya mangrove begitu ya. Mangrove itu punya fungsi ekosistem ketika terjadi rob dan sebagainya dia bisa menghalang supaya tidak sampai ke daratan. Begitu juga dengan padang lamun dan sebagainya ekosistem yang lain, gambut, kars dan lain-lain. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa situasi hari ini kawasan-kawasan ekosistem kita itu tidak baik-baik saja begitu. Jadi ancaman yang terkait perubahan iklim yang lagi-lagi tadi juga kita sepakat bahwa ini juga bagian dari kegagalan ya dalam pengolahan alam, pengolahan alam dan sumber daya alam, lingkungan hidup begitu. Tapi kemudian kita juga mengatakan bahwa ketika ini tidak dianggap sebagai satu concern dalam mengurangi resiko bencana dan Walhi mengatakan sebagai bencana ekologis, maka dampak yang seminggu belakangan ini kita rasakan teman-teman di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akan terus kita terus kita hadapi ke depan begitu. Nah, jadi perlu rasanya eh, apa yang disampaikan oleh teman-teman BMKG dalam peringatan dini baik itu cuaca 7 hari menjelang 7 hari ke depan ataupun sampai tadi ada DAS 1, 2, dan 3 begitu ya, dan ada beberapa provinsi-provinsi yang kemudian punya kerentanan tinggi terhadap curah hujan begitu. Apakah kemudian eh, ancaman ini dilengkapi dengan existing situasi wilayahnya? Melihat misalnya bahwa ada kerentanan longsor di situ, ada kerentanan banjir di situ. Lalu ada ada kerentanan jalan rusak dan sebagainya. Karena bagi kita eh, musim hujan musim hujan dan karena dipengaruhi krisis iklim dan ada perubahan terhadap lingkungan hidup memang kemudian mempengaruhi intensitas hujan yang tinggi. Tapi apakah ini sudah kemudian didapatkan informasi dan didapatkan informasinya oleh oleh masyarakat secara luas gitu. Nah, eh, lain 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 yang ingin kami sampaikan sebenarnya eh, perlu rasanya memang peringatan dini yang sudah disampaikan oleh teman-teman BMKG ini sampai ke masyarakat luas dengan melihat existing situasi wilayahnya dengan kerentanan-kerentanan yang tadi banjir, longsor, jalan rusak dan sebagainya. Sehingga ketika musim libur dan Natal nanti itu ancaman hidrometeorologi ini bisa dihadapi dan kita punya kesiapsiagaan yang baik ketika melakukan libur panjang. Tapi tidak hanya sekedar itu, tapi juga kemudian bagaimana ketika meninggalkan tempat tinggal yang selama ini menjadi ruang aman, yang harus dipastikan juga bisa ditinggalkan dengan baik ketika peringatan-peringatan dini itu ataupun kemudian didapat informasinya dengan dengan baik. Karena misalnya di Undang-Undang 24 tahun 2007 kan sebenarnya negara menjamin melindungi rakyatnya dari bencana bencana baik bencana alam non alam dan sosial. Lalu kemudian Walhi menyebutkan bahwa akumulasi krisis yang terjadi saat ini bagian dari bencana ekologis. Yang lagi-lagi kalau kita tidak melihat hanya memperhatikan, hanya melihat bahwa ada peringatan-peringatan yang tadi, tapi kemudian tidak memulihkan ekosistemnya juga akan jadi satu kesia-siaan. Lalu kemudian tidak melengkapi kapasitas baik masyarakat maupun sarana prasarana tingkat kementerian lembaga dan simulasi-simulasi itu tidak sampai ke masyarakat yang akan terdampak ketika terjadi bencana. Dan perlu rasanya peringatan dini ataupun informasi-informasi ini ramah terhadap komunitas begitu.
Jadi kan sebenarnya komunitas masyarakat adat kita, masyarakat Nusantara kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk membaca alam dan punya kemampuan dalam adaptasi dan mitigasi bencana yang kadang-kadang karena memang bertutur tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga kadang tidak dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Jadi eh, perlu rasanya ke depan bahwa apa namanya peringatan-peringatan dini yang ada itu berbasis kearifan lokal dan berbasis pengetahuan lokal juga sehingga selain mudah dimengerti komunitas itu juga kemudian bisa apa namanya bisa melakukan penyelamatan begitu ketika terjadi bencana di wilayahnya. Dan selain peringatan dini-dininya terus di-upgrade dan berbasis komunitas, selalu ada semua mereview begitu ya bahwa mengembalikan ekosistem yang ada yang tadi saya katakan bahwa punya kemampuan dalam melindungi ekosistemnya, ada fungsi ekosistemnya alami. Lalu kemudian memang perlu rasanya koordinasi yang baik antar kementerian lembaga dan teman-teman yang bekerja di isu-isu humanitarian begitu untuk saling sinergi bagaimana kemudian bencana-bencana ekologis ke depan itu tidak terjadi lagi. Kalaupun terjadi karena kita negara Indonesia kita ini berada di Ring of Fire, terus ada di daerah banyak patahan, kemudian apa namanya diapit oleh tiga benua secara geologis sebenarnya dianugerahi Tuhan sebagai negara yang rawan bencana. Kemudian peta-peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BNPB misalnya menjadi satu rujukan ketika ingin melakukan aktivitas apapun di dalam di atas tanah-tanah ataupun di atas laut. Jadi mungkin itu Kak Bimbi concernnya Walhi ketika apa namanya ketika ngomongin bencana hidrometeorologi kita mengatakan bahwa bagi bencana hidrometeorologi kekeringan kebakaran hutan dan apa namanya kalau hidrometeorologi longsor banjir rob itu bagian dari bencana ekologis karena kita meyakini bahwa ada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang hilang dari apa namanya sehingga dampak bencana itu semakin masif dan banyak karena kalau sebenarnya banjir saja misalnya tapi tidak ada korban jiwa atau sebagainya itu kan bagian dari sirkulasi alam sebenarnya ketika ada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang rusak tapi kemudian ketika ini sangat masif hilang ekosistemnya, maka bencana yang terjadi di tiga provinsi belakangan ini menjadi apa akan menjadi kita kita tonton dan akan kita tuai di beberapa bencana ke depan kalau tidak dilakukan apa namanya perbaikan terhadap ekosistem itu sendiri. Itu Kak Bimbi, Bapak Ibu, teman-teman kalian. Terima kasih Ibu Melva. Kalau dalam konteks komunitas, apakah Ibu Melva pernah bisa melihat apakah mereka sudah punya kesadaran untuk kalau bahasa kerennya melakukan mitigasi bencana atau memang nunggu perintah dulu gitu atau nunggu dalam Iya, pengalamannya Ibu Melva? iya, Kak Bimbi. Di Lombok misalnya, ada satu komunitas dampingannya Walhi itu melakukan simulasi yang baik untuk mengingatkan warga yang ada tinggal di situ dengan menggunakan pentungan dalam situasi-situasi ketika ada apa namanya ketika ada peringatan dini dari teman-teman BMKG ataupun ketika mereka melihat membaca alam ada yang berubah itu satu. Lalu yang kedua, buku Walhi berkawan dengan bencana itu juga menunjukkan bagaimana kemudian apa namanya masyarakat di Yogyakarta bersahabat dengan situasi berdampingan dengan Gunung Merapi, terus dengan apa namanya ancaman-ancaman yang lain gitu. Itu dua hal yang mungkin bisa saya bagi, Mbak Bimbi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kemudian komunitas itu juga punya kemampuan, punya resiliensi dalam menghadapi bencana dengan kearifan lokal yang ada. Jadi kan kalau misalnya yang tinggal di daerah pegunungan, dia itu punya kemampuan ketika melihat ada hewan gunung yang tiba-tiba turun, ada burung yang tiba-tiba terbangnya tidak seperti biasanya. Oh, ini akan ada terjadi bencana. Yang tadi saya katakan, kadang-kadang karena ini bertutur, tidak dituliskan, tidak terdokumentasikan, jadi kadang nggak kita anggap sebagai pengetahuan.
Dan ketika ada satu perusahaan ataupun ada aktivitas yang akan tumbuh di situ, tidak pernah melibatkan apa namanya masyarakat setempat dalam apa namanya antisipasi bencana. Karena kan kalau di satu perizinan-perizinan misalnya begitu, kan ada satu bagian sebenarnya yang harus dilihat resiko bencananya apa ketika ada apa namanya ada perusahaan atau ada aktivitas yang ada di situ. Yang sebenarnya itu ada di dalam AMDAL, tapi kemudian tidak pernah dilihat peta rawan bencana itu tidak bisa pernah dilihat sebagai satu bahan rujukan yang pertama. Lalu yang kedua tidak ada partisipatif bermakna dalam penyusunan-penyusunan itu sehingga bacaannya tidak utuh gitu. Mungkin resiko bencananya ada tapi kemudian dianggap tidak tidak diindahkan, tidak jadi perspektif gitu. Itu yang kemudian akhirnya apa namanya bencana-bencana ekologis itu masif dan dampaknya semakin besar dan apa semakin besar dan luas. Nah, belajar dari tsunami gempa likuifaksi di Palu, misalnya kakak-kakak, bapak-bapak sekalian, ada satu daerah di Donggala selamat kampungnya karena mereka menganggap bahwa ekosistem mangrove itu bagian dari tubuh mereka begitu, ketumbuhan mereka yang harus mereka jaga dan kampung di Kabupaten Donggala itu selamat dari tsunami. Itu yang kemudian Walhi katakan ketika kawasan ekosistem itu terganggu, maka tidak hanya kita mengalami dampak karena kehilangan ekosistem sebagai penyangga di laut, tapi kemudian dia juga menghilangkan peranata kehidupan. Dan ketika terjadi bencana, dampak langsungnya itu masyarakat yang akan mengalaminya. Dan ketika dampak tidak langsungnya, misalnya putusnya akses jalan, yang lagi-lagi akan mengeluarkan dana baik APBD, APBN, kemudian untuk memperbaiki itu kerugian negara akan banyak begitu, dan hak dasar hak hidupnya warga terdampak akhirnya terhalang. Dan itu yang terjadi saat ini di 3 provinsi itu, masih banyak daerah-daerah yang terisolir. Jadi begitu Kak Bimbi yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Ibu Melva. Jadi ada beberapa poin penting di sini, misalnya partisipasi masyarakat dan pengetahuan masyarakat, kearifan tradisional mengenai kebencanaan, itu sebenarnya ada, tetapi luput masuk dalam konteks mitigasi bencana sebenarnya. Jadi mungkin ke depan kalau kita mau membangun orkestrasi, harusnya melibatkan para pihak, ya. Tapi seringkali itu terlupakan. Dan Walhi memandang sebenarnya apa yang terjadi itu adalah bencana ekologis, ya, sebenarnya artinya sebenarnya bisa diantisipasi. Itu lahir karena akumulasi dari krisis lingkungan, di mana kondisi lingkungan kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tadi disebutkan ada beberapa fungsi lingkungan yang sebenarnya bisa tanda kutip menyelamatkan kita dari bencana kalau kita bisa menjaga lingkungan dengan baik. Tadi ada mangrove, padang lamun, dan karst. Ya, karst itu juga bisa menyimpan air dengan baik. Sebenarnya ada satu narasumber. Jadi soal infrastruktur, dan sebenarnya soal infrastruktur, soal kelembagaan, soal dasar hukum mungkin kita sudah punya, tapi memang ada masalah orkestrasi untuk mitigasi bencana itu. Narasumber yang pamungkas sebenarnya adalah Bapak Muhammad Rizal Fasal. Beliau adalah Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan. Namun beliau masih dalam merapat, mungkin butuh waktu 10 atau 15 menit lagi. Jadi sembari menunggu beliau, kita melompat sebentar ke penanggap. Mudah-mudahan Pak Mori, karena Pak Mori juga sedang di pedalaman Bima, mudah-mudahan sinyal baik. Pak Mori Hanafi, beliau adalah Komisi 5 DPR. Pak Mori, apakah bisa? Terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah nih, Silakan, pas saya Pak lagi Mori. dapat sinyal nih. Syukur. Silahkan Pak Mori. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati moderator, tentunya yang saya muliakan Ibu Lestari. Terima kasih saya sudah diundang untuk berbicara. Izin, mungkin sinyal saya mudah-mudahan stabil di dalam. Saya kebetulan lagi turun, ada perintah
dari petugas DPR untuk reses di daerah pedalaman. Yang pertama, izin saya sampaikan bahwa ini karena terkait Nataru, saya mau sampaikan bahwa eh, pada tahun 2024-2025 orang yang mudik Nataru itu jumlah totalnya ada 94.670.000. Itu terdiri dari berbagai moda transportasi. Kemudian di dalam rapat kami persiapan Nataru kemarin, ya termasuk dengan BMKG, kami Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU memperkirakan jumlah orang yang mudik pada tahun 2025 ke 2026 ini sebanyak 119 juta orang. Jadi ini ada peningkatan yang cukup signifikan ya, di dalam persiapan mudik Lebaran. Kami di Komisi 5 secara teknis melihat bahwa rekan-rekan baik di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, kemudian juga di Basarnas maupun BMKG kelihatannya sudah mempersiapkan ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan persiapan-persiapan ini berjalan seperti apa yang direncanakan. Terkait dengan apa yang tema kita pada kesempatan hari ini, sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman BMKG itu sudah juga disampaikan kepada kami di Komisi 5 bahwa fenomena hidrometeorologi ini adalah dapat kami simpulkan ini adalah isu keselamatan nasional. Ya. Ancaman hidrometeorologi menjelang Natal dan Tahun Baru ini bukan sekedar persoalan cuaca, tapi persoalan menyangkut ya, jutaan bahkan lebih dari 100 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan mobilitas yang tinggi. Jadi berdasarkan itu tentunya kami memandang perlu ya memang adanya koordinasi lintas lembaga, koordinasi BMKG sebagai penyedia data peringatan, kemudian Kemenhub sebagai pengatur transportasi darat, udara, dan laut, kemudian Basarnas terkait dengan kesiapan dan respon cepat, kemudian pemerintah daerah juga sebagai tentunya pemerintah daerah ini kan orang pasti mudik pulang ke daerah ya. Di lapangan, kemudian mitigasi lokal, ya. Kemudian juga koordinasinya tentunya kita harapkan harus cepat dan tumpang tindih. Terkait dengan itu, tentunya terkait dengan BMKG, kami meyakini BMKG memang sudah melakukan forecast yang cukup baik, ya, praperkiraan cuaca, baik itu hujan, kemudian kecepatan angin, itu sudah mereka sampaikan dan kami yakini bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman BMKG itu bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan ya, pedoman dan patokan bagi kita semua dalam rangka kita mudik Lebaran. Tadi ada teman dari Mbak Melvi ya dari Walhi. Jadi saya mau sampaikan bahwa sebenarnya BMKG itu sudah cukup berusaha menyampaikan hasil-hasil perkiraannya tersebut kepada masyarakat. Cuma memang masyarakat kita itu saya melihat belum BMKG minded. Jadi mereka masih meyakini dengan perkiraan mereka sendiri sehingga sinyal-sinyal ya, dari teman-teman BMKG itu terkadang mereka lupakan. Padahal itu sangat penting itu. Bahkan BMKG sekarang sifatnya bukan cuma bicara ramalan cuaca yang dipergunakan oleh kita semua dalam perjalanan. Bahkan mereka sudah lebih dari itu, yaitu memperkirakan cuaca untuk petani-petani kita ya, karena ada perubahan iklim. Jadi ada warning dari mereka bahwa perubahan iklim sehingga masa tanam itu mereka bisa sesuaikan tentunya dengan peringatan-peringatan dari BMKG itu. Terkait dengan apa yang terjadi, saya mau menyampaikan begini, bahwa BMKG itu dia tuh memperingati ibaratnya dari udara, dari atas dia. Dia bisa memperkirakan ketinggian curah hujan, hari ini hujan atau tidak, bagaimana ada angin atau tidak, badai dan sebagainya, dia bisa perkirakan. Yang tidak bisa diperkirakan oleh BMKG, seperti apa yang terjadi di Sumatera dan juga di Aceh adalah dia nggak paham bahwa kalau ada curah hujan yang tinggi, dampaknya akan seperti apa. Karena dampak di bawah itu merupakan turunan dari dampak kerusakan lingkungan. Saya banyak contoh ya. Di Kabupaten Bima misalnya ya, kemudian di daerah lain hampir pasti apa yang terjadi itu karena kerusakan lingkungan. Dan ini memang udah parah betul. Saya
terus terang mengusulkan bahwa perusak lingkungan itu adalah kejahatan terorganisir yang perlu dihukum berat. Karena yang pertama ya, akibat daripada itu bencananya nggak bisa diukur. Apa yang terjadi di Sumatera dan di Aceh itu bencananya nggak bisa diukur. BMKG nggak bisa perkirakan apa yang akan terjadi. Dia cuma bisa perkirakan tingginya curah hujan. Tapi ketika itu hujan masuk di bawah, dia nggak bisa perkirakan. Dia nggak akan tahu tuh hutan kita udah seberapa rusak. Ya, itu. Jadi bisa dibayangkan, ya, saya kasih contoh ya, di beberapa daerah hanya dalam satu bencana, ya, semua infrastruktur itu hancur lebur. Yang dibangun oleh pemerintah kabupaten kota, yang dibangun oleh pemerintah provinsi, yang dibangun oleh pemerintah pusat itu hancur lebur dalam sekejap. Ada contoh saya ya di Kabupaten Bima itu pernah terjadi banjir besar tahun 2016 sampai waktu itu wakil presiden kalau nggak salah Pak Yusuf Kala turun tuh. Itu nggak pernah terjadi dalam sejarah. Nah, kemudian hancur ya. Nah, hancur lebur ya, nggak ada sisa. Semua yang dibangun oleh pemerintah harus kita bangun ulang sampai sekarang. Kerugiannya entah berapa triliun. Semua ini terjadi ya di beberapa tempat itu karena perusakan hutan. Jadi perusakan hutan itu harus kita anggap sebagai kejahatan berat. Itu kasusnya, bayangkan, akibat daripada rusaknya hutan, kemudian banjir yang tidak terkendali, hancur. Coba lihat itu, berapa lahan sawah yang hancur di Sumatera Utara dan di Aceh. Kalau itu sudah hancur akibat bencana banjir, disapu, itu tidak bisa recovery dalam setahun. Terus petani-petani mau makan apa? Ini nggak bicara rumahnya hancur. Ini kita lagi bicara kerusakan yang ditimbulkan akibat dari bencana itu. Yang untur segelintir orang, tapi yang merasakan itu begitu banyak orang. Mungkin keuntungan dari sawit itu besar, tapi kerugian akibat hutan yang dihancurkan oleh sawit itu jauh lebih besar. Kalau di kampung saya itu orang nanam jagung. Mereka babat hutan, ya. Bukan cuma yang di 30 derajat, bahkan yang udah di 70 derajat hutan tuh, gunung tuh udah dihabisin. Mereka dapat untung. Tapi apa yang terjadi? Begitu terjadi hujan besar, semua sawah di bawah hancur, rumah hancur, jembatan hancur, udah kita bingung tuh, mana tanggung jawab pemerintah provinsi, mana kabupaten, mana pusat. Hancur semua. Dan kehancurannya itu tidak bisa diukur lagi atau tidak bisa dihitung lagi oleh keuntungan yang didapat oleh segelintir orang yang nanam jagung yang juga nggak seberapa untungnya. Nah, yang saya heran sampai sekarang ini masih terjadi perdebatan bahwa kewenangan hutan itu dulu di pusat, kemudian pindah ke kabupaten, ditarik lagi ke provinsi. Provinsi nggak punya kemampuan untuk mengawasi hutan itu. Akhirnya diserahkan kabupaten. Kabupaten merasa tidak punya kewenangan. Nah, ini saya tangkap. Jadi ini masalah agak serius ya. Jadi itu yang saya melihat dari sisi kita ini. Jadi saya minta ada rumusan bahwa saya mau mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BMKG itu sudah normatif dia. Gak ada lagi yang perlu diraguin. Apa ramalan BMKG yang kita mau raguin? Saya nggak lihat itu. Saya mohon maaf ya, saya jujur aja. Dari beberapa kali yang diramalkan oleh BMKG itu saya tidak melihat miss-nya yang terlalu besar. Nah, itu pertama yang saya ingin sampaikan ya, saya tanggapin gitu. Jadi saya sependapat, saya minta ya ada rumusan dari hasil pertemuan ini bahwa cuaca buruk yang hidrometeorologi ini tiba-tiba ini nggak secucuk-cucuk terjadi. Ini nggak secucuk-cucuk terjadi. Ini terjadi dalam waktu yang memang cukup lama. Mau kita bilang by design, memang nggak didesain juga sih. Nggak ada orang mau desain bencana. Tapi perusakan hutan itu adalah desain. Untuk keuntungan segelintir orang. Nah, ini pertama poin saya. Poin kedua, saya melihat dalam bencana-bencana besar, seperti bencana, dimanapun yang bencana besar itu, ini memang kita ini masih ada punya namanya, ini mungkin mudah-mudahan Ibu Lestari mendengarkan. Ini kita masih punya ada namanya Basarnas. Di luar Basarnas kita punya BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Kita punya itu.
Kalau Basarnas itu ada dengan kami, mitra kami di Komisi 5. PNPB itu dia ada di Komisi 8. Kalau di atas bisa kita bedain tuh, ya. Basarnas apa tugasnya, fungsinya, ya. Kemudian BNPB juga kita bisa bedain. Tapi ketika sampai di bawah itu kita udah nggak bisa bedain tuh. Masyarakat nggak mau tahu tuh yang mana provinsi, yang mana Basarnas, yang mana BNPB, dia nggak bisa bedakan. Saya mau usulkan dalam kesempatan ini, ya, karena saya anggap ini forum yang baik, bagaimana kalau kita mengusulkan pembentukan Kementerian Siaga Bencana pada Presiden. Jadi Basarnas di situ, BNPB di situ. Toh juga Basarnas itu setingkat menteri. Toh BNPB itu setingkat menteri juga. Jadi satu komando di bawah dia. Bahkan itu kan lebih efisien. Di Basarnas itu eselon satunya banyak loh. Ada Sestama, ada deputi-deputi. BMKG juga gitu. Ada Sestama, ada deputi-deputi. Di BNPB juga begitu. Sama ya. Dalam kesempatan ini, ya, karena kita lagi bicara bencana, ya, mumpung masih hot, saya usulkan agar dibentuk ada Kementerian Siaga Bencana pada Presiden. Ya. Jadi ini juga kita nggak sekucuk-kucuk gitu usulkan ini udah melalui kajian-kajian saya khususnya dalam setahun terakhir ini saya amati tugas-tugas tuh kalau kita di lapangan ada bencana pasti dua lembaga ini turun, ada Basarnas dan BPN. Di bawah nggak bisa kita bedain itu. Waktu ada kapal tenggelam di Banyuwangi itu dua-duanya nongol, dua-duanya ada tuh, ya. Nah, jadi kita usulin ini usulnya. Kalau ini jadi satu, mungkin bisa lebih koordinasinya lebih baik, anggarannya bisa lebih disatukan, padu, ya. Sehingga juga pada saat ada penanganan bencana, ini mungkin akan jadi lebih efektif dan efisien. Jadi mungkin itu usulan saya ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan kita semua dalam rangka merumuskan kebijakan. Jadi sekali lagi saya mau tanggapi bahwa karena saya mitranya dengan BMKG, hampir seluruh apa yang disampaikan oleh BMKG itu tingkat akurasinya di atas 95%. Jadi apa yang disampaikan ini terkait dengan Nataru, saya nggak ada keraguan. Yang tidak bisa dilakukan oleh BMKG adalah melihat di bawahnya. Dia nggak tahu berapa hutan kita rusak, betapa lingkungan kita hancur, betapa termasuk juga adanya beberapa laut-laut kita yang dipatok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dia nggak bisa lihat itu. Dia tidak bisa meramalkan itu. Nah, ini mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mori. Beberapa kata kunci yang menarik sebenarnya BMKG itu sebenarnya adalah sumber informasi yang sudah dipercaya oleh para pihak untuk memprediksi potensi bencana ke depannya begitu. Nah, tetapi seluruh rakyat Indonesia itu punya masalah belum BMKG minded gitu. Artinya belum memandang BMKG sebagai pusat informasi. Itu masalahnya. Bukan hanya rakyat pada umumnya kan Pak, tapi juga di level implementasi saya itu. Jadi termasuk BNPB dan Pemda juga belum menggunakan informasi harian loh, harian itu sebagai salah satu bentuk. Nah, itu masalah. Mereka day by day loh, Bu. Mereka punya. Ya. Bahkan di bandara pun mereka punya. Di setiap bandara, hampir di setiap bandara itu BMKG itu ada, Bu. Betul. Nah, dan dia kalau untuk penerbangan dia dipakai benar dia. Kalau untuk penerbangan termasuk penyeberangan laut. Baik. Kalau di penerbangan laut, kalau BMKG warning tidak boleh nyebrang, maka Sabandar pasti tutup tubuh pelabuhan. Artinya mereka sudah BMKG minded. Baik. Sementara kalau dalam mengantisipasi bencana itu kan bencana nggak pilih kasih. Artinya ada tantangan bagaimana kita menumbuhkan kita semua, baik masyarakat, Pemda, dan BNPB dan Basarnas tadi BMKG minded yang menggunakan informasi itu. Begitu. Tadi juga yang menarik adalah ini Nataru ini datanya 119 juta orang. Saya mohon maaf saya harus menutup ini karena tiba-tiba sinyal saya agak hilang, jadi mudah-mudahan suara saya terselamatkan. 119 juta orang ini akan berlalu lalang, akan pindah dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru.
Nah, Iya, bagaimana 190 juta orang ini selamat begitu dalam kondisi seperti ini? Saya masih berharap eh, Pak Dirjen sudah bisa hadir. Apakah Pak Dirjen Muhammad Rizal sudah bisa hadir atau masih dalam konteks dipanggil Menteri? Pak Umam, apakah sudah ada jejak Pak Dirjen? Belum, Ibu. Belum ada. Oke. Jadi mau nggak mau nanti kita mudah-mudahan pada akhirnya nanti bisa bisa nongol sebentar saya ke sini. ya Bu, mumpung Halo. Pak Dirjen belum ada, saya kasih data ke Ibu. Oke, Perkiraan dari silakan Pak. perkiraan dari Menteri Perhubungan itu, Perhubungan itu, ya Bu, Ya, silakan Pak. untuk mobil pribadi itu diperkirakan pergerakannya mencapai 51 juta. Itu mobil pribadi, Bu. Kemudian untuk sepeda motor diperkirakan 22 juta. Untuk bus diperkirakan 9,76 juta. Kemudian mobil rental dan mobil lainnya itu diperkirakan 8,8 juta dan 7,64 juta. Sisanya pesawat diperkirakan 4,5 jutaan, Bu. Ini kira-kira datanya seperti itu. Ya, mungkin memang untuk lebih jelasnya karena ini teknis Kementerian Perhubungan, nanti Pak Dirjen Moda Angkutan yang akan menyampaikan secara detail. Saya hanya menyampaikan secara global aja, Bu. Terima kasih banyak Pak Mori. Jadi mungkin yang ingin kita ketahui sebenarnya dalam konteks perpindahan itu apakah misalnya sudah terbangun semacam skenario mitigasi bencana misalnya. Kalau tadi saya catat dari BMKG kan memprediksi di bulan Desember itu ada daerah-daerah yang potensi bencana ya. Nah, kan kita tidak bisa mencegah orang lalu lalang begitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita cek bersama. Tapi mudah-mudahan nanti pada akhir penutup ini Pak Dirjen bisa hadir untuk setidaknya berbagi mengenai skenario mitigasi bencana dalam Nataru ini. Tapi kita harus berjalan. Saya mau mengecek apakah BMKG masih hadir karena ada pertanyaan tanya Silakan. di WA saya bukan di grup. Eh, eh, karena data-data tadi menarik ya. Tunggu sebentar dulu. Di WA bilang apakah bisa ditampilkan kembali peta-peta tersebut? Itu pertanyaan pertama. Yang sebenarnya juga apakah yang ditampilkan oleh BMKG tadi oleh Bapak itu sebenarnya bisa mudah diakses di platform yang tadi Bapak sebutkan di medsos di TikTok ada tadi saya di IG ada atau itu saatnya begini apakah itu accessible data-data itu atau harus diolah kembali misalnya kalau accessible nanti akan saya sebutkan Ibu Bapak silahkan buka data BMKG nanti Bapak bisa lihat dan tahu cara membacanya kan kadang-kadang begitu orang lihat apa grafik-grafik orang kadang-kadang mumet gitu. Itu pertanyaannya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi selain informasi yang di web dan sosial media, sebenarnya ada satu lagi call center 196 gitu. Jadi siapapun bisa menelpon call center tersebut dan meminta informasi, ataupun kalau sudah punya informasi bisa bisa minta dibantu untuk diberikan penjelasan gitu. Call center-nya 116 itu ya, 196. 196. Ya, ya, Jadi orang bisa telepon, bisa tanya ini maksudnya apa, nanti ke depan bisa bagaimana. Baik, betul. berarti Itu itu opsi. mengkonfirmasi diskusi kita bahwa BMKG adalah sumber informasi yang terpercaya untuk urusan Ya. prediksi Lalu, cuaca. Silakan Mas. ya, izin, terima kasih seperti tadi yang disampaikan juga oleh yang terhormat Pak Mori, di seluruh provinsi Indonesia kita juga memiliki UPT. Di situ UPT-UPT kami bisa ditanya, bisa didatangi, bisa ditelepon untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut yang barangkali juga lebih spesifik pada provinsi wilayah tersebut gitu. Jadi informasinya bisa lebih dedicated, bisa lebih custom untuk masing-masing provinsi itu tersedia di seluruh provinsi. Nomor teleponnya berbeda-beda, tetapi nomor telepon call center nasional itu yang 196 tadi gitu. Selain tentunya juga ada di berbagai macam informasi
lainnya di bandara tadi seperti disampaikan oleh Pak Mori. Dan barangkali sambil menunggu Pak Dirjen, barangkali saya boleh menunjukkan satu slide, Bu. Silahkan Pak, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari grup dari Ganita bahwa ini di kami di Mentawai sudah hujan dan banjir lagi, Pak. Hujan deras. Silahkan Pak, kondisi Ya, Mentawai seperti apa? jadi untuk mendukung informasi apa pada saat periode Nataru, misalkan ini ada platform terintegrasi untuk transportasi, ini terintegrasi dengan shipping, misalkan terintegrasi juga dengan penerbangan. Jadi ada platform informasi cuaca transportasi terintegrasi yang sebelah kiri bawah, misalkan yang pertama itu namanya Inasiam, itu informasi untuk cuaca penerbangan. Ini ada digunakan di setiap airport, informasi take off dan landing cuaca penerbangannya dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu bepergian. Selama ini sebenarnya sudah menggunakan informasi BMKG tanpa Bapak Ibu ketahui gitu. Jadi informasi ini digunakan oleh otoritas bandara, demikian pula oleh maskapai penerbangan dan oleh para pilot daerah-daerah bagaimana cuaca pada saat pesawat tersebut akan landing, pesawat tersebut akan take off, wilayah mana ada awan cumulonimbus misalkan yang perlu dihindari ketika pesawat tersebut terbang, yaitu sudah uh, beroperasi sejak lama dan sudah dimanfaatkan, dan itu yang mendukung juga keselamatan transportasi penerbangan kita selama ini gitu. Lalu yang di kanan bawah itu ada Indonesia Weather Information for Shipping, Inawis, itu informasi mengenai search, mengenai gelombang. Ini juga terintegrasi dengan apa informasi di pelabuhan-pelabuhan. Ada titik-titik bulat-bulat di situ, itu menandakan lokasi dari sekumpulan kapal yang ada di situ. Jadi kapal-kapal juga biasa mengakses hal ini. Lalu yang di kanan atas itu yang sifatnya lebih publik ya. Kalau yang kiri bawah dan kanan bawah itu kan sifatnya lebih otoritas dan kapal-kapal itu juga umumnya menggunakan. Yang kanan atas itu bisa juga digunakan oleh publik. Itu ada digital weather for traffic. Jadi di jalur-jalur transformasi utama untuk mudik Lebaran dan lain sebagainya, bagaimana cuaca selama para pemudik itu apa bepergian, itu sebenarnya bisa bisa diakses, itu yang mendukung apa upaya untuk keselamatan selama Nataru yang akan datang, dan sebenarnya juga sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu sedikit tambahan kami sambil menunggu pemaparan dari Pak Dirjen. Dan setiap tahun selalu ada posko bersama antara kementerian dan lembaga terkait yang mendukung keselamatan Nataru ini. Ada pos utama di Kementerian Perhubungan, lalu kami juga ada di kantor pusat Kemayoran, ada di pelabuhan-pelabuhan utama, ada di bandara-bandara utama itu. Terima kasih, Bu. Baik, yang soal Mentawai bagaimana Pak? Mentawai Jadi memang, ya, saya cek sebentar ya. silakan. Mentawai memang curah hujannya naik lagi ya, gitu. Jadi saudara-saudara kita yang ada di sana mungkin masih perlu waspada atas potensi curah hujan tinggi mungkin 1 hingga 2 hari ke depannya. Baik, dan sebenarnya informasi seperti itu bisa diakses lagi di tadi apa peringatan Ya, dini cuaca ya, karena itu memprediksi 1 sampai 7 hari, sehingga betul. kalau Mentawai sekarang mengalami cuaca curah hujan tinggi dan sudah banjir, mungkin bisa prediksi ke depannya seperti apa. Ya, paling mudah itu dengan menginstal aplikasi Info BMKG, lalu nanti informasi cuacanya akan mengikuti geolokasi dari handphone tersebut itu. Jadi kalau ada di Mentawai, nanti bisa mengakses informasi cuaca hingga 7 hari ke depan di Mentawai tersebut dari aplikasi Info BMKG yang ada di App Store maupun juga di iStore di iPhone ya. Baik, terima kasih banyak. Saya saya lihat di chat ada em, Pak Joko. Baik, saya sa- mau meminta kalau Pak Joko menyebutkan
Oke. Untuk mengatasi musibah alam, kekeringan, apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk lebih disiplin? Ini pertanyaan kepada dua narasumber ini. Atau Iya, mungkin sambil sambil menunggu gini Bu. ya, silahkan Pak. Kalau kami pribadi melihat eh, dua ekstremitas eh, banyak air dan kekeringan itu kan dua sisi dari mata uang yang sama ya. Bagaimana kita mengelola sumber alam kita, gimana kita mengelola sumber daya air kita yang sebenarnya terserah kepada kita sendiri gitu. Pada saat eh, hujan itu banyak ya, tentunya kita perlu cara-cara yang berkelanjutan untuk mengelola air yang banyak tersebut, baik juga cara-cara dengan teknologi misalkan yang dilakukan secara baik oleh banyak negara seperti Cina, Jepang, dan Indonesia juga mudah-mudahan menyusul untuk memilih melakukan penguatan pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi gitu. Nah, pada sisi ekstremitas yang satunya, kekeringan, mohon maaf, eh, kekeringan itu hampir selalu secara iklim itu kejadiannya memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekstremitas yang basah, gitu. Jika kita misalkan mengecualikan dulu kejadian siklon yang kemarin ini yang terjadi pada luasan yang cukup besar, kejadian-kejadian hujan ekstrim yang biasanya terjadi di wilayah tropis atau di Indonesia itu bersifat biasanya walaupun dia intens tetapi bersifat itu spot-spot dan lokal ya gitu. Dan terjadi dalam tempo yang relatif singkat, satu maksimum uh, 2 hari karena atmosfer itu perlu recharge lagi gitu. Nah, pada sisi yang satunya, kekeringan itu karakteristiknya biasanya terjadi pada periode yang lebih panjang dan juga terjadi pada luasan yang jauh lebih luas dibandingkan hujan ekstrim. Itu yang catatan dari perbedaan dari kedua ekstremitas tersebut itu. Sehingga approach-nya mengatasi kekeringan itu tidak bisa dengan respon singkat seperti halnya biasa kita menangani banjir misalkan. Menangani banjir kita cepat-cepat membangun tanggul atau membuang airnya dan lain sebagainya yang istilahnya adalah treatmentnya bagaimana kita mengatasi air yang banyak ini kita alihkan dalam periode yang sesingkat-singkatnya gitu. Pada kasus kekeringan kita berhadapan dengan luasan wilayah yang lebih besar, kita menghadapi defisit yang dalam jangka panjang, kita memerlukan strategi jangka panjang untuk menghadapi kekeringan ini. Pada saat kekeringan kan tentunya kita butuh air ini. Nah, air ini dari mana gitu? Yang terbaik itu adalah sebenarnya dari saat ketika air tersebut banyak, yaitu pada saat musim hujan gitu. Jadi adaptasi menghadapi kekeringan ini perlu pemikiran lebih panjang dan juga perlu strategi lebih panjang gimana kita bisa mengatasi atau beradaptasi terhadap kekeringan yang sifatnya lebih panjang ini dengan mengelola satu alam kita lebih baik, kedua juga dengan menggunakan teknologi misalkan dengan membangun infrastruktur bendungan-bendungan itu untuk mengatasi yang jangka pendeknya. Untuk yang jangka panjangnya menghadapi perubahan iklim, proyeksi perubahan iklim dari BMKG menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah selatan Khatulistiwa menjelang tengah abad dan menuju akhir abad 2100, akhir abad ini memiliki kecenderungan musim kemarau yang lebih panjang. Artinya mengatasi kondisi kebutuhan air yang lebih banyak menghadapi kekeringan ini kita harus membangun resiliensi atau membangun adaptasi yang bersifat jangka panjang gitu. Dan ini perlu disatukan dalam tidak hanya kacamata mengatasi bencana, tetapi perlu dalam satu kacamata bagaimana kita melakukan pembangunan ini secara berkelanjutan gitu. Itu barangkali refleksi saya atas pertanyaan dari Pak Joko Sarjono gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Sebelum saya ke Ibu Melva, ini mumpung ada juga pertanyaan lagi di grup chat ini.
Ya mohon maaf ini pertanyaan awam biar biar kita BMKG minded nih. Eh, apa yang kira-kira begini, potensi bencana akibat curah hujan tinggi bila terjadi lebih dari 3 hari itu, dengan demikian masyarakat yang terdampak bisa memahami dan melakukan mitigasi bencana. Begitu Pak pertanyaannya. Kalau Ya, memungkinkan BMKG, Kementerian Perhubungan dan teman-temannya menyampaikan potensi bencana akibat curah hujan lebih dari 3 hari. ya. Sebenarnya, terima kasih Bu. Ya sebenarnya kan BMKG tidak memprediksi bencana ya. BMKG kan menginfokan bagaimana Memprediksi, iya. bagaimana eh, perilaku dari sebagian besar alam di Indonesia, kecuali gunung api ya. Gunung api kan dilakukan di ESDM ya, dan surface water itu ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Tapi bagaimana kira-kira eh, perilaku dari alam di eh, Indonesia gitu. Apa yang terjadi pada daerah atau pada sektor yang terdampak itu sebenarnya ada satu faktor lain yang berpengaruh, yaitu kalau dalam konteks bencana itu adalah kerentanan daerah tersebut atau kerentanan sektor tersebut itu. Jadi seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Mori, anggota Komisi 5 yang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakyat, eh, yang kami sampaikan adalah eh, prediksi dari curah hujannya gitu. Tapi seringkali memang kalau curah hujannya itu tinggi sekali, itu seringkali berasosiasi dengan potensi bencana. Nah, atas dasar asosiasi tersebut kita memberikan peringatan dini gitu. Pada wilayah-wilayah di mana misalkan kita sebut saja misalkan di Kalimantan, di situ juga sering terjadi curah hujan ekstrim, tetapi tidak terjadi bencana karena kerentanannya rendah, tidak ada manusia juga di situ, hutannya juga masih cukup baik. Jadi memang bencana ini adalah pertemuan atau superposisi antara ekstremitas dari hazard atau ancaman bertemu dengan kerentanan di mana kita ini beraktivitas, apakah itu di lingkungan urban atau juga di lingkungan suburban atau di wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Pak Wijaya Kusuma, prediksi-prediksi yang kami sampaikan ini memang ada yang berasosiasi dengan potensi dampak, itu kita namakan dengan impact based forecast, walaupun itu tidak menyampaikan secara eksplisit potensi bencana yang terjadi. Bencana ini hanya sebenarnya salah satu sektor dari 12 sektor yang memanfaatkan informasi BMKG. Jadi pada masa lalu, mungkin beberapa tahun belakangan, BMKG sangat terasosiasi dengan bencana, padahal tidak demikian sama sekali gitu. Kita mendukung 12 sektor banyak sekali, misalkan bisa saya sebutkan sumber daya air, pertanian, transportasi, kehutanan, energi, kesehatan, dan lain sebagainya, gitu. Untuk kita mendukung pembangunan yang berkelanjutan ini gitu. Jadi banyak sekali dari informasi BMKG ini yang juga bisa dikelola secara lebih positif. Kemanfaatannya mungkin jarang terdengar oleh publik, tetapi sebenarnya banyak sekali mitra-mitra kami yang sudah memanfaatkan hal-hal tersebut. Nah, yang terkait dengan bencana ini memang lebih dikenal publik ya, eh, karena juga berdampak dan juga memiliki public interest yang tinggi. Itu kita sampaikan dalam bentuk peringatan-peringatan ini yang tadi kami sampaikan itu. Mungkin demikian uh, untuk Pak Wijaya Kusuma, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Andreas. Nah, saya beralih kepada Ibu Melva. Mungkin Ibu juga sekaligus menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari Pak Mori tadi. Silahkan Ibu. Ya, makasih Kak Arimbi. Pertama, senang rasanya ada pejabat publik dengan baik tadi mengatakan bahwa pelaku perusak lingkungan itu eh, penjahat lingkungan gitu. Bagi Walhi itu satu statement yang kemudian menjadi penguat begitu ya, bahwa apa yang selama ini dilakukan Walhi dalam upaya menyampaikan bahwa bencana ekologis yang terjadi ini ada akibat dari ketidak
kegagalan kita dalam mengurus alam begitu. Itu yang pertama. Jadi senang rasanya mendengar hal tersebut dari Pak Muri. Mungkin nanti ke depan bisa banyak berdiskusi, kemudian bisa apa namanya memastikan bahwa pelaku-pelaku kerusakan lingkungan ini pun kemudian bisa mendapat ditindak begitu ya, mendapat konsekuensi baik hukum maupun administrasi. Karena kalau ngomongin bencana, harusnya korporasi yang di 3 provinsi itu juga harus bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi. Jadi tidak bebannya tidak ke negara saja, tapi kemudian ke korporasi itu juga menjadi satu poin penting yang harus dituntut ataupun yang harus kita kawal. Itu yang pertama yang ingin saya tanggapi. Lalu yang kedua, secara tupoksi teman-teman BMKG memang apa namanya hanya menyampaikan apa prediksi begitu ya ataupun info-info peringatan dini. Lalu kemudian yang menjadi kritiknya kita adalah kenapa peringatan dini yang sedemikian baik begitu ya, yang selalu tiap hari BMKB mencoba mengupgrade semua peralatan sarana dan prasarananya tidak pernah dijadikan bahan rujukan untuk pencegahan bencana itu terjadi gitu. Misalnya siklon itu kan sudah ada dari tanggal 17 Desember, bencananya tanggal 25 Desember, tapi kemudian BNPB ataupun pemerintah daerah ataupun pemerintah nasional pusat misalnya tidak mengambil langkah cepat untuk melakukan apa pencegahan. Karena kan BNPB misalnya punya tupoksi dalam kerja-kerjanya itu sebagai melakukan pencegahan bencana gitu. Nah, ini juga kan terjadi ketika ngomongin siklon di NTT. 3 bulan sebelumnya BMKG sudah mengeluarkan peringatan, tapi kemudian tidak diindahkan dan tidak jadi perspektif bersama dalam mengurangi risiko bencana, sehingga dampaknya tidak sebanyak ataupun tidak seluas yang kita lihat hari ini, baik yang di NTT maupun yang ada di apa namanya yang ada di Sumatera, di 3 provinsi itu. Hal lain yang ingin saya respon misalnya ini memang perlu kerja yang baik antar kementerian dan lembaga begitu. Karena bencana itu nggak melihat wilayah administratif juga. Jadi baik baik juga rasanya kalau ketika ngomongin bencana ini semua kementerian lembaga pusat dan daerah itu punya perspektif dan keberpihakan terhadap bencana gitu. Jadi punya bacaan yang utuh begitu, duduk bersama ketika ingin apa namanya merespon bencana ini, termasuk kemudian upaya dalam mitigasinya baik adaptasi maupun mitigasinya gitu. Dan perlu rasanya untuk memulihkan hak lingkungan itu sendiri sebagai daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga ekosistem yang sudah memang punya fungsi alami yang udah diberikan Tuhan misalnya itu bisa memulihkan ekosistem itu sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya itu bisa pulih dan kita bisa meminimalisir dampak bencana yang terjadi karena kerusakan lingkungan itu gitu. Lalu yang kedua, memulihkan hak rakyat juga gitu. Jadi kembalikan kepada rakyat untuk mengelola sumber-sumber hidupnya begitu, termasuk kemudian memulihkan hak pengelolaan tanah, air, udara gitu, laut itu kepada masyarakat karena dialah yang paling tahu dan paling arif biasanya dalam mengelola sumber alamnya karena dia tumbuh berkembang eh, sumber-sumber hidup dan penghidupannya. Dan terakhir hari ini kita mengalami 3 bencana iklim. Kita mengalami ada 3 krisis iklim yang kita hadapi saat ini. Kalau kemudian kita tidak melakukan perbaikan di semua lini dan ini perlu kerja banyak dan kerja baik dari semua elemen yang ada di negeri ini, saya rasa maka krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan polusi itu tidak akan menjadi apa namanya yang akan kita terima ke depan kalau kemudian ini tidak apa namanya tidak menjadi konsensus ataupun tidak menjadi keseriusan dari semua pihak begitu. Jadi Bapak Ibu, Abang dan Kakak teman-teman, perlu rasanya memang
melihat kita belajar dari bencana ekologis yang hari ini terjadi sebagai bahan upaya untuk memperbaiki semua sistem yang ada. Mulai dari kemudian bagaimana peringatan dini ini holistik, partisipatif, bermakna begitu, eh, mudah dimengerti oleh oleh masyarakat. Karena tadi ya, kalau ngomongin bencana kan ada resiko yang kemudian dia ini bertemu karena kerentanan dan kerentanan dan ancaman, lalu kemudian bagaimana kapasitasnya. Nah, kapasitas-kapasitas ini perlu juga ditingkatkan, tapi dengan memulihkan memulihkan kerentanan-kerentanan yang ada tadi gitu. Dan tadi ya, kerentanan itu dinamis. Salah satunya kemudian ketika daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu rusak, maka kerentanan itu semakin besar gitu. Dan untuk menghadapi liburan tahun baru dan Natal dan tahun baru, perlu rasanya apa yang disampaikan oleh teman-teman BMKG itu juga dilengkapi dengan existing situasi terkini dari wilayah-wilayah yang kemudian akan dilalui oleh warga yang melakukan libur tahun baru, Natal dan tahun baru, sehingga dia tenang ketika melakukan perjalanan, baik melakukan perjalanan maupun meninggalkan rumahnya ketika melakukan libur Natal dan tahun baru. Itu Kak Bimbi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih Ibu Melva. Saya baru mendapat konfirmasi bahwa Pak Dirjen berhalangan hadir dalam diskusi kali ini karena ada urusan penting dengan Menteri. Beliau mohon maaf untuk itu, dan kami dari Forum Diskusi dan Pasar 12 juga jadi agak berhutang karena kita kekurangan informasi yang terkonfirmasi mengenai strategi mitigasi bencana dalam Nataru ini. Mungkin nanti kami bisa menggali lebih dalam ke depannya, sehingga diskusi kali ini akan mendapat informasi yang lengkap, dan itu yang kurang kali ini. Jadi catatannya kita mempunyai, ini dapat dari Pak Mori ya, 119 juta orang ini akan berkomut ya, akan berlalu lalang dalam liburan Natal, liburan kali ini. Ada 51 juta dengan sepeda motor, yang sepeda motor sendiri juga punya kerentanan masing-masing, 4,5 juta dengan mobil dan juga dengan pesawat. Dan itu memang perlu semacam manajemen yang baik untuk mitigasi bencana, termasuk juga manajemen transportasinya. Dan kita belum mampu menggali lebih dalam soal itu. Nah, kalau Pak Mori masih ada, apakah ada final say atau ada ya pendapat akhir dari diskusi kali ini? Salah satu rekomendasi Pak Mori adalah mungkin perlu memang Kementerian Siaga Bencana yang menyatukan Basarnas dan BNPB gitu, biar mungkin lebih sigap di lapangan. Pak Mori kalau masih ada dan sinyalnya baik, mungkin bisa saya undang kembali untuk hadir. Lewat dulu, Mbak. Oh, sudah tidak dapat sinyal. Baik, saya kira saya cek juga di pertanyaan, sudah ada respon kembali dari Pak Wijaya Kusuma. Tetapi saya kira itu akan menjadi catatan juga bagi kita soal banjir di Bali. Terima kasih banyak, Ibu Bapak sekalian. Kami akan mengundang Bapak Usman Kasong untuk memberikan semacam review dari diskusi kita kali ini. Pak Usman Kasong, kami persilahkan. Ya, Ibu Bapak sekalian, saya khawatir kita sudah menjadi bangsa yang anti sains. Saya kira bencana yang menimpa kita saat ini yang dampaknya sangat besar sekali karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau menengok ilmu pengetahuan. Sains mengatakan bahwa sekarang ini bukan lagi climate change, tapi sudah
krisis iklim, climate crisis. Apa yang disampaikan oleh BMKG adalah sains. Prediksi yang dilakukan BMKG tentu berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi kemudian bagaimana kita menyikapi prediksi berdasarkan sains yang dilakukan oleh BMKG itu? Kebijakan apa yang muncul dari sains yang dijadikan dasar oleh BMKG dalam memprediksi iklim ataupun cuaca? Mestinya kita mengurangi kerentanan. Tadi dikatakan bahwa pertemuan antara ancaman dan kerentanan itulah yang menimbulkan bencana. Kita mestinya meningkatkan resiliensi kita. Dan kita sendiri, masyarakat, apa yang kita lakukan setelah mengetahui bahwa akan ada cuaca buruk di masa Nataru ini? Apakah kita membatalkan perjalanan kita? Saya rasa kebanyakan dari kita justru berdoa, mudah-mudahan prediksi BMKG itu salah. Jadi anti sains lagi kita. Sudah dikatakan, sains mengatakan bahwa pohon yang bisa menahan banjir itu yang multikultur, bukan monokultur. Tapi masih ada yang mengatakan bahwa monokultur, menyamakan monokultur sawit itu dengan pohon, dengan hutan. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kita ini anti sains. Mudah-mudahan ketidakhadiran Pak Dirjen Kemenhub juga bukan menunjukkan anti sains. Mari kita kembali ke sains untuk memitigasi bencana. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Usman. Sains itu adalah pedoman ya, dan BMKG sudah menunjukkan dia informasinya tidak dapat diandalkan. Dengan demikian, Ibu Bapak sekalian, kami mengakhiri forum diskusi Denpasar 12 ini, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mengantisipasi dan melakukan mitigasi bencana. Dan memang dalam diskusi kali ini kita melihat banyak bolongnya ketika terutama keengganan atau kendala untuk memakai informasi dari BMKG sebagai landasan kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang cermat baik oleh masyarakat, oleh Pemda maupun juga mungkin oleh BNPB. Mudah-mudahan ke depan kerjasama ini bisa bisa berlanjut lebih baik sehingga mitigasi bencana menjadi tradisi yang bisa diandalkan juga. Terima kasih banyak Bu Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada kata dan tindakan yang salah. Forum diskusi Denpasar undur diri dan selamat menjalankan liburan dan terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kak Bimbi, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Kak Melva, terima kasih. Bagaimana keluarga di Medan, baik Kak? Aman? Kalau rumah Medan kena Sore dikit Kak, tapi Kak kalau rumah Tisira, Sidempuan enggak. pagi sehat selalu Kak Sera. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mohon izin lift, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Mohon izin. Terima kasih banyak Bapak ada Iya, sana terima kasih, Bu. informasinya. Iya, terima kasih. Jadi terdampak ya Kakak Melva di Medan ya masih, tapi masih juga bekerja untuk ini. Terima kasih banyak Melva ya sudah hadir. Iya, makasih banyak Kakak. Sehat-sehat selalu. Salam Terima tangguh. kasih.
Mungkin mulai sekarang kita mulai BMKG minded, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih antisipasi dalam memitigasi bencana. Salam hormat, sampai jumpa.